Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin. Bapak Ibu sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah ini dalam rangka melakukan satu kegiatan rutin kita ibu-ibu majelis taklim, yaitu pengajian majelis taklim Al-Amin Desa Boda-Boda. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan pada siang hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Selanjutnya salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak banyak kami sampaikan pada pertemuan majelis taklim hari ini. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Kuat bersama Ibu Kuat yang hari ini telah tidak hadir di tengah-tengah kita. Beliau kemarin cuti menuju ke kampung halamannya karena ada acara keluarga yang sangat penting untuk dihadiri, sehingga ibu penyuluh yang ada di Boda-Boda ini untuk pertemuan pada bulan September ini tidak hadir, ya. Itu kami sampaikan permohonan maaf beliau kepada ibu majelis taklim. Yang pertama, sekarang ini kita sudah berada pada tanggal 27 Muharram. Masih di bulan Muharram, Bu, ya? Betul? Tidak terasa perputaran waktu yang begitu cepat, akhirnya pergantian tahun pun terjadi. Dari tahun 1441 Hijriah menuju ke tahun berpindah tempat ke tahun 1442 Hijriah. Sekarang ini kita masih berada di awal tahun Hijriah, yaitu tahun 1442. Artinya apa? Bahwa di bulan ini kemarin itu ada tempat yang sangat luar biasa untuk kita lakukan, ibadah yang mesti kita lakukan dan tentu akan menghasilkan hasil yang gemilang. Apa itu? Ada yang disebut juga dengan puasa Tasu'a, kemudian puasa Asyura. Mudah-mudahan kita semua yang sempat melakukan, yang hari ini hadir, telah melaksanakan tahun ini, ya. Kalau belum melaksanakan, niatkan hari ini, mudah-mudahan kita bertemu tahun depan, laksanakan. Kenapa ini penting? Hari Asyura itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Sekalipun tak wajib, tetapi faedahnya sangat luar biasa. Di mana Rasul menyampaikan kepada kita bahwa barang siapa yang melakukan puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Jadi rugilah ibu-ibu, rugilah kita semua yang masih diberikan kesehatan tidak melaksanakan puasa sunnah kemarin yang Rasulullah anjurkan kepada kita. Tapi tidak apa-apa lah, masih ada kesempatan tahun depan, ya, kalau masih umur panjang. Betul, ya. Kemudian apa keutamaan pada hari Asyura itu? Kenapa mesti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa pada hari itu? Kemudian Rasulullah menganjurkan kepada kita. Ternyata di 10 Muharram itu banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di dalamnya. Di antaranya
Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Kemudian diampuni dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam setelah dia melakukan pelanggaran di surganya Allah waktu itu juga tepat pada 10 Muharram. Apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah ketika ia dibakar oleh Raja Namrud saat itu juga tepat pada tanggal 10 Muharram. Siapa lagi? Kapal Nabi Nuh alaihissalam tepat sandar di bukit Zuhud, itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang dialami oleh nabi-nabi kita terdahulu. Sehingga Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada hari Asyura setiap awal tahun Hijriah. Nah, sekarang hal penting yang harus kita lakukan pada bulan awal tahun ini adalah yang pertama, perbanyaklah sedekah. Ibu, saya tak bosan-bosannya menyampaikan sedekah. Ya, kalau tahun ini hasilnya kita, hasil taninya kita, padinya bagus, coklatnya banyak, itu persoalan apa? Bukan persoalan yang lain. Ibu-ibu rajin sedekah, karena sedekah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang disedekahkan. Ibu ya. Yang kedua, ibadah yang sangat penting untuk dilakukan adalah membaca Al-Quran. Ini materi membaca Al-Quran ini kayaknya berapa bulan yang lalu ya kita lakukan di sini ya. Hanya sekali. Selebihnya sudah tidak ada. Kayaknya jadi lupa membacanya. Ya, kita tidak pernah praktek. Waktu itu saya mengajarkan hanya sekali ya. 1 kali 2 kali. 1 kali perasaan. 2 kali. Oh iya, 2 kali. 1 kalinya praktek ya. Praktek menyebutkan huruf hijaiyah, menyebutkan tapi masih banyak kesalahan waktu itu. Sekarang kayaknya tahun lalu itu yang terjadi. Tahun sekarang ini mungkin ibu-ibu sudah pintar semua membaca Al-Quran. Tidak usah saya tes. Pasti domba-domba kalau saya tes. Ya. Jadi tidak usah saya tes. Hanya sekedar mengingatkan kembali bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir yang Allah turunkan ke dunia ini kepada siapa? Allah turunkan Al-Quran ke dunia ini sebagai kitab terakhir kepada siapa diberikan? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sunyi sepi di dalam sebuah gua yang namanya Gua Hira. Ini perlu dihafal-hafal ya. Gua Hira. Ditanya kita nanti, Al-Quran pertama kali turunkan di tempatnya di mana? Di Gua Sisangu, di manakah itu? Jangan ya. Gua Hira. Surah yang pertama Allah turunkan apa? Surah yang Allah pertama turunkan itu surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Intinya adalah perintah Allah kepada Muhammad dan kaumnya untuk membaca dengan menyebut asma Allah. Apa yang harus dibaca, Ibu? Yang pertama, bacalah dirimu sendiri, dari mana kamu diciptakan dan kepada siapa kamu akan dikembalikan. Itu yang pertama. Ibu, kita ini datang dari mana? Kita ini datang dari Allah, akan kembali kepada Allah dengan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu ya, kita ini datang dari Allah, akan kembali kepadanya. Maka
bacalah dirimu sendiri dari mana kamu diciptakan dan kepada siapa kamu akan dikembalikan. Oleh karena itu, sekarang ini Allah masih memberikan kita usia yang panjang, umur yang panjang. Ibu-ibu tahun lalu sama tahun sekarang sama, tidak ada bedanya. Bahkan semakin cantik. Yang tua makin muda, yang muda semakin muda juga. Ya, tak ada bedanya. Ibu imam sehat terus, ibu ketua sehat terus, yang muda-muda makin muda, ya. Ini yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita sebelum Allah merenggut nyawa kita. Ibu, persiapan itu apa yang mesti dilakukan? Ibadah. Laksanakan perintah Allah, jauhi segala larangannya. Maka itulah yang disebut juga dengan konsep takwa. Ya, kalau ditanya apa itu takwa? Takwa itu melaksanakan perintahnya, jauh larangannya. Itulah takwa. Ibu ya. Jadi segala apa yang ibu-ibu lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan ketika kita berada di akhirat kelak. Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutuplah mulut mereka, berkatalah tangan mereka, lalu kemudian bersaksilah kaki mereka dari apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Jadi ibu, kalau selama ini di dunia ini kita mampu berbohong, di akhirat nanti tidak ada lagi seorang yang mampu berbohong di hadapan Allah. Kenapa? Sekarang kan biasanya kita berbohong. Mulut ini kenyataannya apa yang disampaikan kenyataannya beda, betul. Tapi di sana pokoknya tidak bisa lintung. Dibungkam mulut ini, kemudian tangan ini akan bicara. Betul. Saya pernah disuruh ambil lomboknya tetangga. Ya, kemudian kaki ini akan bersaksi. Saya bersaksi di bawah melangkah ke sana. Maka tidak ada yang mampu berbohong. Ya, mata ini pun akan berbicara. Betul, saya melihatnya. Jadi tidak. Pokoknya, maka Allah melaksanakan, berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Jadi ibu ya, perbaiki tatanan kehidupan kita. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacalah alam sekitarmu untuk apa diciptakan. Tujuan Allah menciptakan alam semesta ini tak lain dan tak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia itu sendiri. Ibu ya, kita ini sebagai khalifah di muka bumi, maka konsep khalifah itu adalah menjaga lingkungan kita, menjaga rumah kita, menjaga diri kita dari segala hal-hal buruk atau keburukan yang mesti kita lakukan. Ibu ya,